Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sekar Fadila dengan NIM A1D1240015 dari R001. Saya dari Sangga Pelaksana 2. Di sini saya akan membuat tugas akhir berupa simulasi praktik menjadi pembina pramuka. Materi yang akan saya bawakan yaitu P3K dan sandi. Pada materi yang pertama adalah P3K. P3K adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami cedera atau kondisi darurat sebelum mendapatkan pertolongan medis lanjutan dari tenaga profesional. P3K bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi menjadi lebih parah, dan mempercepat proses penyembuhan. Pengetahuan tentang P3K penting dimiliki oleh siapa saja, termasuk sebagai anggota kepramukaan, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan di lingkungan sekolah. Langkah pertama dalam P3K adalah memastikan keamanan diri dan lingkungan sekitar sebelum menolong korban. Jika situasi aman, penolong dapat mendekati korban dan melakukan penilaian awal, seperti memeriksa kesadaran korban dan kondisi luka. Jika korban tidak sadar, periksa pernapasan dan detak jantungnya, serta segera minta bantuan medis. Untuk luka ringan, langkah pertolongan meliputi mencuci tangan atau memakai sarung tangan kalau ada, lalu membersihkan luka menggunakan air bersih atau cairan antiseptik. Setelah luka dibersihkan, keringkan dengan kain atau kasa steril, lalu tutup luka dengan perban atau plester untuk mencegah infeksi. Dalam kotak P3K standar, biasanya terdapat berbagai perlengkapan seperti kapas, kasa steril, perban, plester, antiseptik seperti betadine, dan lain-lain. Gunting kecil, pinset, sarung tangan sekali pakai, dan termometer. Kotak P3K ini sebaiknya tersedia di setiap rumah, sekolah, dan tempat umum agar dapat digunakan dalam kondisi darurat. Selain menangani luka luar, P3K juga mencakup penanganan luka memar, luka bakar ringan, mimisan, kesleo, bahkan pingsan. Untuk mimisan, misalnya, penderita diminta duduk tegak dan menundukkan kepala sedikit ke depan, lalu cubit bagian lunak hidung selama beberapa menit. Untuk kesleo, disarankan menerapkan prinsip RICE. Rest, istirahatkan; ice, kompres dengan es; compression, balut dengan perban; dan elevation, tinggikan bagian yang cedera. Dengan memahami dasar-dasar P3K, siswa dapat dilatih untuk tanggap dalam kondisi darurat dan menjadi pribadi yang peduli terhadap keselamatan orang lain. Pelatihan P3K juga mengajarkan nilai-nilai kepedulian, ketenangan dalam menghadapi krisis, serta kemampuan untuk mengambil keputusan cepat dan tepat. Materi yang kedua yaitu sandi pramuka, adalah bentuk pesan rahasia yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan untuk melatih kecerdasan, ketelitian, dan kemampuan berpikir logis para anggota pramuka. Sandi ini biasanya digunakan dalam permainan, kegiatan jelajah alam, dan simulasi misi rahasia. Melalui sandi, para peserta belajar menyampaikan dan membaca pesan tersembunyi yang tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak mengetahui cara membacanya. Selain menyenangkan, latihan membaca dan menulis sandi juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam kelompok atau tim. Salah satu jenis sandi yang paling populer adalah sandi kotak. Sandi kotak memiliki rangkaian kode yang merupakan campuran lingkaran kecil dengan palang-palang atau kotak. Dani dan Budi 2015 halaman 108 dalam bukunya yang berjudul Panduan Pramuka Siaga menjelaskan bahwa sandi kotak terdiri dari 3 jenis, yakni sandi kotak 1 terdiri dari palang-palang dan sudut, sandi kotak 2 terdiri dari kotak-kotak, sandi kotak 3 terdiri dari kombinasi sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Selanjutnya ada sandi Morse. Sandi ini dinamakan sebagai sandi Morse karena penemunya adalah seorang Amerika yang bernama Samuel Finley Breese Morse. Ia berhasil membuat sandi Morse karena keinginannya untuk menemukan cara supaya setiap manusia dapat saling berhubungan. Sandi Morse berbentuk titik dan garis yang tersusun sesuai dengan huruf atau angka yang disimbolkannya. Yang ketiga adalah sandi angka. Sandi angka adalah jenis sandi yang paling dasar dalam kepramukaan, di mana setiap huruf dalam alfabet diberi nomor. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2,
C sama dengan 3, dan seterusnya hingga Z sama dengan 26. Sandi ini digunakan untuk menyamarkan pesan agar tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak mengetahui kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam muka-muka. Perkenalkan, nama saya Puspita Sekartabila. Kalian bisa panggil Kak Dila. Di sini kita akan melaksanakan latihan pramuka ya. Ya, Kak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi PMR atau P3K dan juga sandi kotak dan sandi mos. Nah, sebelum kita memulai materi kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, setelah itu kita menyanyikan lagu Himne Pramuka. Materi yang pertama akan kita mulai. Kita akan belajar mengenai PMR dan P3K. Di sini kakak memiliki barang-barang. Yang pertama hand sanitizer, tisu, gunting, dan ada kotak P3K. Kotak P3K-nya ini berisikan alkohol, minyak kayu putih, Hansaplast, betadine. Ini perban, ya, kasar. Dan ini ada obat-obatan juga ya di sini. Jadi kita akan belajar dulu nih manfaat dari obat-obatan yang kakak bawa. Kita boleh duduk dulu. Oke, yang pertama ini ada hand sanitizer. Saat teman kita tuh mengalami luka, kita harus mencuci dulu tangan kita. Nah, habis itu kita bisa menggunakan hand sanitizer supaya tangan kita itu nggak ada kumannya dan luka pada teman kita itu nggak infeksi, nggak terkena bakteri. Nah, setelah itu kita bisa bersihkan nih menggunakan tisu. Dibersihkan dulu pakai alkohol, ini alkohol 70%. Alkohol ini untuk membersihkan luka, jadi kita bersihkan terlebih dahulu lukanya dari alkohol. Lalu setelah itu jika lukanya setelah dibersihkan, kita berikan betadine atau ekodin. Kita berikan secukupnya kepada luka. Kita bisa menggunakan kapas ya untuk memberikannya. Nah, setelah lukanya diberikan betadine, kita gunakan ini kasa untuk membalut luka tersebut. Jikalau luka itu memang harus dibalut atau cukup parah gitu, supaya tidak terkena debu atau kotoran-kotoran gitu. Setelah luka itu dibalut, gunting ini berfungsi kalau misalnya kita bisa motong-motong kasa atau yang lainnya. Ini juga kakak ada bawa minyak kayu putih. Kalau misalnya teman kita ada yang masuk angin atau pingsan, kita bisa kasih minyak kayu putih ya. Ini juga ada plester ini. Plester ini untuk membalut luka. Ini untuk supaya kasanya ini nggak ada lepas-lepas gitu. Ini ada obat-obatan juga. Ini ada obat untuk misalnya kalian nih lagi kemah pramuka,
Terus habis itu temennya ada yang datang bulan, bisa minum ini biar nggak sakit perut. Ada juga tablet tambah darah, ini juga penting loh untuk ya orang-orang yang perempuan-perempuan gitu untuk datang bulan. Kalau misalnya kita lagi datang bulan, kita minumnya satu setiap harinya. Tapi kalau kita nggak datang bulan, kita minumnya satu per minggu. Ini juga ada namanya obat guaifenesin. Ini obat untuk batuk pilek. Jadi kalau temannya ada yang sakit batuk pilek, bisa dikasihkan obat ini. Tapi harus sesuai dengan resep dokter dan harus setelah makan. Ini juga kalau misalnya kamu punya asam lambung atau mahnya kambuh, kamu bisa minum antasida ini. Ini juga ada paracetamol. Kalau misalnya kamu rasa panas badannya atau kepalanya pusing, kamu bisa minum ini. Setelah itu ini ada obat sakit mata. Misalnya kamu lagi kemah nih, terus habis itu nggak sengaja matanya kelilipan atau kemasukan debu, kamu bisa pakai ini, Insto ini ya. Nah, PMR sendiri itu singkatan itu dari palang merah remaja, dimana kita sebagai orang-orang yang melakukan sebagai anggota kepramukaan itu harus mengerti dan mempelajari dari PMR itu sendiri. Setidaknya kita harus punya alat-alat untuk P3K. Jadi ketika kita hiking atau kemah atau sedang melakukan latihan seperti ini, jika ada teman yang sakit, kita bisa menolong temannya. Nah, setelah itu nih kakak akan contohkan misalnya jika mengalami luka ya. Yang pertama kita harus bersihkan tangan kita dulu pakai hand sanitizer. Seperti ini. Ini tangannya sudah steril ya. Bisa kamu jadi bahan praktek kakak. Ya ampun, malu. Nah, Sorry. ini misalnya ada luka di sini ya. Yang pertama kita bersihkan dulu pakai alkohol. Bersih, kita berikan betadine. Setelah diberikan betadine, kita bungkus pakai kasa. Pakai ini, plester.
setelah kayak gini lukanya jangan dulu kena air dan harus pokoknya dijaga gitu, harus tetap steril. Nah, bisa juga kita minum paracetamol untuk meredakan rasa sakit dan juga rasa nyeri pada luka tersebut. Nah, kalau untuk mimisan itu terjadi mungkin karena panas biasanya ya, kayak kita kepanasan, lagi latihan gitu, atau kecapean. Nah, itu kadang ada orang yang memang sering mimisan. Jadi kalau mimisan kita bisa gunain tisu. Kita gulung-gulung tisunya, digulung-gulung seperti ini, terus habis itu ditaruh di hidung. Nah, tapi kepala kita nggak boleh dengak gini, kita tekannya harus kayak gini supaya tidak ada darah yang tersuntat di hidung. Jadi kita harus kayak gini, dan kasih minyak angin ke orang yang mimisan, karena orang yang mimisan itu biasanya kadang nggak lama dari itu pingsan atau mengalami gejala seperti pusing yang hebat dan yang lain-lainnya. Untuk materi pertama ini, materi PMF, kakak harap kamu paham ya materi ini. Jadi kita masuk ke materi kedua, yaitu materi sandi. Oke, sebelumnya kakak bereskan dulu ini. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai sandi kotak. Sandi kotak itu seperti ini. Nih, di sini jika ada garis ini kayak gini, ini namanya. Sekarang lagi oh, besok pakai itu aja lah, pakai screenshotan. Oh iya sih. Ini sandi kotak. Nah, sandi kotak ini kalau misalnya ada seperti huruf L, cuman dia hadapnya ke sana, ini A dibacanya. Nah, di tengahnya ini dia ada titik, namanya ini B. Nah, kalau hurufnya seperti letter U, ini C. Kalau letter U tapi ada titiknya di tengahnya, itu D. Nah, kalau yang terbalikan dari huruf A itu huruf E. Kalau yang ada titiknya juga nih di tengahnya, hurufnya seperti, simbolnya seperti huruf E, cuman ada titik di tengahnya, itu huruf F. Kalau yang bentukannya seperti ini nih, ini seperti letter C tapi terbalik gitu, itu huruf G. Nah, simbolnya nih seperti huruf G ya, yang nih, cuman di tengahnya ada titiknya. Kalau simbolnya kotak full seperti itu huruf I. Kalau di tengahnya ada titiknya itu huruf G. Nah, kalau yang K ini terbalikan dari huruf G. Kalau huruf G kan ke sana, kalau yang ini letter C beneran. Nah, kalau yang L ini bedanya di titik, ada titiknya di tengahnya. Nah, kalau yang M ini terbaliknya dari huruf A, dia tinggal dibalik ke atas. Nah, ini kalau yang M ini ada titiknya di tengahnya. Yang kalau huruf O ini terbaliknya dari huruf C. Kalau huruf C kan seperti ini, kalau O seperti ini, dia terbalik. Nah, yang di tengahnya ini ada titiknya, itu huruf P.
Terus yang ini seperti letter R, huruf R itu huruf I. Kalau R sendiri di tengahnya ada titiknya. Nah, ini kayak tanda besar ya, simbol besar dalam matematika. Ini simbol dari huruf S. Kalau ada titiknya, simbol besarnya itu huruf T. Cuman kalau simbolnya ini dibalik seperti ini, seperti V, itu simbol huruf U. Nah, kalau yang V sendiri ini tengahnya ada titiknya. Terus kalau ini kecil nih, ini simbol kecil dalam matematika itu huruf V. Nah, di tengahnya nih dari simbol kecilnya ada titiknya itu huruf X. Kalau yang ini nih, ini seperti N gitu ya. Ini terbalik. Ini terbalikan dari huruf U. Itu huruf Y. Kalau tengahnya ada titiknya itu huruf Z. Nah, kamu sekarang salin dulu. Ini sandingnya, nanti kakak bakalan kasih soal ke kamu, oke? Bakal kasih soal ke kamu untuk menulis kata-kata yang kakak sebutkan, cuman menggunakan sandi kotak. Nanti kamu rubah ya jadi sandi kotak. Nah, kakak tulis dulu kata-katanya, kita merubah ya. Ini untuk soalnya. Ini soalnya ada 4, ada nama kakak, nama kamu, dan pramuka Indonesia, serta Garuda. Kamu kerjakan terlebih dahulu, kamu rubah menjadi sandi kotak. Nanti kalau ada yang nggak tahu bisa tanya ke kakak. Oke.
Ya, Udah suka. Oke, ini hasil kerja dari kita. Oke, kakak koreksi terlebih dahulu ya. Iya. Nih, yang pertama Dila. Dila. Ini kurang satu ya kita L-nya. Ini L-nya harusnya double. Nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Enggak. Maaf. Yang ini Vita. Untuk yang Vita udah benar. Pramuka Indonesia juga udah benar. Garuda juga udah benar. Nah, pinter banget ya kamu, cepet banget Masya jawabnya. Allah. Nah, yang selanjutnya kita bakal belajar tentang sandi Morse. Oke? Oke. Sandi Morse tuh seharusnya pakai ini ya, lampu gitu, jadi kayak kedip-kedip gitu, kayak misal hidup kedip sekali, terus habis itu mati, habis itu kedip lagi panjang gitu. Nah, tapi karena kita nggak ada lampu nih, kita bisa pakai simbol-simbol titik sama garis lurus gitu aja. Yang pertama itu ada A, huruf A. Untuk huruf A itu sendiri simbolnya titik sama garis. Nah, untuk yang huruf B itu garis, titiknya 3 kali. Untuk huruf C itu garis, titik, garis, titik. Huruf D garis, titiknya 2 kali. Kalau huruf E cuma titik aja, dan itu cuma sekali. Kalau huruf F titik, titik, garis, titik. Jadi titiknya 2 kali, garis, habis itu titik. Kalau huruf G garis, garis, titik. Garisnya yang 2 kali, titiknya sekali. Kalau huruf H titik, 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 titik. Jadi titiknya ada 4 kali, itu huruf H. Kalau huruf I titik, tapi cuma 2 kali. Kalau huruf C itu ada titik, garis, garis, garis. Titiknya sekali, garisnya 3 kali. Kalau huruf K garis, titik, garis. Jadi titiknya di tengah-tengah di antara garis. Kalau huruf L itu titik, garis, titik, titik. Nah, jadi yang terakhir itu setelah garis itu ada titik 2 kali. Kalau huruf M itu cuma garis, tapi garisnya 2 kali. Berarti kayak hidupin lampu sekali, habis itu panjang, habis itu matikan, sekali lagi panjang gitu. Kalau huruf M itu garis, titik. Kalau huruf O itu garis, garis, garis. Itu ada garisnya 3 kali. Kalau huruf P itu titik, garis, garis, titik. Jadi titiknya ada 2, terus garisnya ada 2, cuman garisnya dihimpit oleh titiknya. Kalau huruf Q itu ada garis, garis, titik, garis. Kalau huruf R itu ada titik, garis, titik. Itu kebalikannya dari huruf K. Kalau huruf K kan garis, titik, garis. Kalau huruf S itu titik, titik, titik. Titiknya ada 3 kali, cuma titik. Kalau huruf T cuma garis, garisnya sekali. Kalau M tadi kan garisnya 2 kali, kalau T garisnya cuma sekali. Kalau huruf U itu garis, itu titik, titiknya 2 kali, habis itu garis. Kalau huruf V itu titik, 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 habis itu garis. Pertama titiknya 3 kali, habis itu baru garis. Kalau huruf W itu titik, habis itu garis, garis. Kalau huruf X itu garis, titik, titik, garis. Kalau huruf Y itu garis, titik, garis, garis. Kalau huruf Z itu ada garis, garis, titik, titik. Jadi semuanya 2-2. Nah, kalau untuk yang angka sendiri nih, untuk yang angka 0 itu dilambangkan dengan garis. Garisnya ada 5. Jadi garis, 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 garis. Kalau angka 1 itu titik, habis itu garis, garis sampai 4 kali. Kalau angka 2 itu titik, titik, habis itu garis 3 kali. Kalau angka 3 titiknya 3 kali, garisnya 2 kali. Kalau angka 4 titiknya 4 kali, garisnya sekali. Kalau angka 5 titik semua, jadi
berurutan sebenarnya dari angka 1 ke 5 nih, titiknya ke 1 ya 1 titiknya, 2, 2, 3, 3 sampai 5. Nah, kalau yang angka 6 itu garis, habis itu titiknya 4 kali. Kalau angka 7 garisnya 2 kali, titiknya 3 kali. Jadi garis-garis, titik, titik, titik. Kalau angka 8 garisnya 3 kali, 1, 2, 3 garis. Terus habis itu setelah itu titik-titik. Kalau angka 9 berarti garis, 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 habis titik, garisnya 4 kali, titiknya sekali. Nah, kalau misalnya ini kita nanti bisa angka 10 dan seterusnya itu ngikutin ini aja ya. Nah, Kak bakal kasih soal lagi ke kamu tentang sandi Morse. Yang pertama nih, Kakak ada 4 soal untuk kita. Oke. Akan dikerjakan. Masya Allah. Udah, Kak. Oke, ini hasil kerja dari kita. Yang pertama ada nama Devi. Di sini udah bener ya. Yang kedua ada Faras. Faras udah benar. Di sini kakak juga minta untuk buat huruf ya. Ini angka 55. Ini 55, titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Angka 100. Nah, angka 100 juga udah benar. Oke, kita tadi udah bisa sandi kotak, sandi Morse itu wah udah pinter banget ya. Nah, habis itu kita belajar sandi angka. Nah, karena ada azan, kita istirahat terlebih dahulu sebentar sampai azannya selesai. Iya. Diri. Nah, oke. Azannya udah selesai, kita akan lanjut ke sandi angka. Nah, kalau sandi angka sendiri itu misalnya dimulai dari angka 1.
Nah, angka 1 itu untuk kuncinya itu ada di huruf A. Nah, angka 2 itu huruf B. Itu seterusnya, kan huruf itu ada 26 tuh. Jadi untuk yang huruf Z sendiri itu adalah angka 26. Sandi angka ini itu sandi yang paling mudah sebenarnya di dalam pramuka. Biasanya ini kan kayak kita digunakan dalam kegiatan hiking atau penggembaraan. Nah, gitu. Di sini kakak akan kasih contoh ya. Nanti kamu bisa merubah angka menjadi sebuah huruf ataupun huruf menjadi sebuah angka. Kakak akan buat soalnya terlebih dahulu. Iya, Kak. Oke, ini soal untuk kita. Ini adalah soal sandi angka. Soal yang pertama, ini kakak udah buat nih simbol-simbol angkanya. Nanti kamu artikan nih ini apa. Ini kalau soal kedua kamu ubah menjadi sandi angka. Kalau yang ketiga ini sama kayak soal pertama. Kalau yang keempat sama kayak soal pertama. Oke, Kak.
Udah kak. Oke, udah ya. Udah. Ini kita tampilkan jawaban dari kita. Kakak koreksi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ini sandi angka dirubah ke huruf. Ini benar. Untuk yang kedua benar juga. Yang ketiga benar, sandi angka sudah huruf. Yang keempat benar. Nah, kamu hari ini cuma salah satu ya di sandi kotak. Nah, nggak apa-apa, nanti lain kali bisa belajar lebih lagi. Oke, kita hari ini udah belajar banyak nih tentang PMR ya, palang merah remaja, P3K gitu. Belajar tentang mengobati luka, bagaimana menanganinya kalau ada teman kita yang mengalami cedera, mimisan atau pusing-pusing seperti itu ya. Terus kita juga sudah belajar tentang sandi-sandi nih, ada banyak nih, sandi kotak, sandi Morse, sama sandi angka. Sebenarnya kakak pengen ngajarin sandi semapur ya, semapur, tapi karena keterbatasan waktu dan kakak juga nggak bawa ya tongkat semapurnya, jadi kita akan melakukannya di pertemuan minggu depan, sekalian kita praktek ya. Nah, untuk materi ini kamu sudah cukup baik memahaminya. Untuk sandi-sandi seperti ini kakak sengaja mengajari ini karena untuk melatih daya ingat kalian. Nah, nanti kalau saat hiking kakak akan memberikan sandi-sandi di setiap posnya, jadi kalian akan menyelesaikan sandi tersebut baru bisa melewati pos-posnya. Nah, untuk itu pertemuan pada kali ini kita sudahi. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu, baca doa menjadi kepercayaan masing-masing dulu. Selesai. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Dan bisa melakukan latihan semapur ya. Oke, terima kasih. Salam pramuka.